Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo. Oke, jadi di sini Meong mau ngebahas nih ya, apa perbedaan antara timnas Jepang dengan timnas Korea ya untuk yang voli putrinya nih. Ya walaupun di sini Meong rasa semua orang bisa ngejawab nih perbedaan antara dua tim ini ya, secara dari ranking FIVB-nya pun berbeda, kemudian ya berbeda lah guys ya. Tapi apa sih yang berbeda gitu ya? Ini menurut pendapat Meong pribadi gitu ya. Dan beberapa hasil dari dua pertandingan awal dari timnas Jepang dan timnas Korea. So, mari kita bahas ya. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya, di-like, di komen, dinyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Di pertandingan pertama, Jepang mengalahkan Turki dengan skor 3-2 ya, berjalan 5 set, cukup ketat ya. Ya walaupun ada yang bilang, "Yang itu kan Turki nggak full team gitu bro." Tapi di sini yang bilang itu Turki full team guys ya. Vargas dimainkan, Karakurt juga dimainkan, ya walaupun tidak ada Zaragoza ya, tapi tetap ya, bukan berarti tidak ada Zaragoza itu bukan full team ya, tapi tetap ini full team men. Bahkan Baladin yang sudah cedera nih di set ketiga atau 4 yang lupa itu dimasukin lagi men. Ya, jadi ini memang Turki full timnya walaupun mungkin sekitar 90% lah kekuatan dari Turki, tapi berhasil dikalahkan oleh Jepang yang bermain 100% kekuatan mereka. Nah, di sini kalau kita lihat men ya, dari skuad timnas Jepang ini tidak ada pemain-pemain yang berposisi sebagai opposite murni. Ya, semuanya ini adalah outside hitter yang dibawa ya. Ini ada Koga, Ishikawa, ada Hayashi, ada Wada, Inoue, dan juga Kurogo. Ini adalah pemain-pemain yang berposisi sebagai outside hitter. Nah, bagaimana sih mereka kok bisa mengalahkan pemain-pemain seperti Vargas, seperti Karakurt ya, ini pemain-pemain top tier ya, bahkan ini pemain terbaik lah bisa dibilang di dunia gitu guys ya. Pemain paling mahal Vargas gitu ya. Nah di sini kalau lawan Turki kemarin ya, Jepang itu ada Koga nih yang mencetak top scorer ya dengan 31 poin dari 27 kali poin serangan ya, atau spike atau mungkin dari tipuan fein-feinnya gitu ya, 1 kali dari poin blocking dan 3 kali dari poin service ace. Kemudian ada Ishikawa ya dengan 20 poin, 18 kali dari poin serangan dan 2 kali dari poin service ace. Kemudian Yamada nih, middle blocker mereka 9 poin bro ya, 6 kali dari serangan, berarti ini dari quick attack ya. 2 kali dari blocking dan 1 kali dari service ace ya. Yamada bro ya, yang tingginya 184 ya, ini bersaing dengan pemain-pemain blocker Turki yang hampir 2 meter bro, dan masih bisa 6 kali dari quick attack ya. Ini nih ya. Rahasia apa sih yang sebenarnya dimiliki oleh Jepang gitu ya. Dan sementara dari Turki ini ada 3 orang yang paling bersinar, yaitu ada Ivegin, Karakurt, dan juga Baladin nih ya. Ya walaupun di sini Karakurt nih posisi aslinya sebagai outside hitter ya, tapi kemarin itu sering dimainkan sebagai opposite nih menggantikan Vargas ya. Saling bergantian lah Vargas dengan Karakurt ya. Nah di sini Ivegin dengan 19 poin, Karakurt 16 poin, dan Baladin 15 poin nih. Baladin yang kemarin sempat cedera ya di sekitar set keempat, memang lupa ya, atau set ketiga, tapi dimasukkan lagi nih bro. Jadi memang bener nih, Turki ini tidak main-main juga nih waktu lawan Jepang kemarin gitu ya. Oke, lalu pertandingan kedua Jepang nih melawan Bulgaria ya. Selang nggak sampai 1 hari nih sejak pertandingan melawan Turki ya. Ini jadi jadwal Jepang nih sangat padat banget ya. Bahkan nanti malam itu main lagi nih ketemu Jerman ya, sekitar jam 6 sore men. Wow, ini 3 hari berturut-turut main Jepang ya. Dan bahkan tadi malam melawan Bulgaria juga main full tim Jepang ya. Masih tetap menggunakan squad yang sama yang mereka pakai melawan Turki nih ya. Dan di sini Jepang menang mudah nih saat melawan Bulgaria ya, dengan 3 set langsung nih dengan skor 13-25, 15-25, dan 15-25. Dan untuk top skornya dari tim Jepang itu ada Hayashi ya dengan 14 poin, Koga dengan 13 poin, dan Ishikawa dengan 9 poin. Sementara 2 middle blocker mereka masih tetap cetak skor di sini ya. Ada Watanabe dengan 6 poin dan Yamada dengan 5 poin bro ya. Oke, ini untuk 2 pertandingan pertama dari Jepang nih. Kita tunggu nih untuk nanti malam ya, Jepang melawan Jerman nih ya. Oke, sementara dari timnas Korea ya, di sini 2 pertandingan pertama mereka berhasil dengan sangat buruk ya. Di pertandingan pertama melawan Cina mereka kalah telak ya dengan 3 set langsung nih, 25-15, 25-16, dan 25-14 ya. Bahkan tadi malam saat melawan Brasil itu juga kalah telak men ya, di 3 set langsung dengan skornya 25-15, 25-19, dan 25-17. Ya hampir sama lah saat melawan Cina nih ya. Jadi apa sih ini kekurangan Korea nih men ya? Oke, dari saat melawan Cina dulu nih ya, di sini ada Kang So ini top skor dari Korea itu 11 poin, 8 kali dari serangan dan 1 kali dari blocking ya, dan 2 kali dari service ace. Sementara yang kedua ada Jong Jio nih dengan 6 poin, 5 kali dari serangan dan 1 kali dari point
blocking, dan juga Jong Huyang mendapatkan 5 poin ya, 2 kali dari serangan yaitu dari quick attack dan 3 kali dari blocking nih. Oke, sementara untuk timnas Cina ya, di sini ada Li Yingying nih dengan 17 poin ya, 16 dari serangan dan 1 kali dari poin blocking ya. Dan di sini kalian bisa lihat sendirilah untuk daftarnya men ya. Ini sangat berbanding terbalik dengan statistik pemain-pemain dari Korea gitu bro ya. Oke, sementara untuk pertandingan tadi malam nih saat Brazil melawan Korea ya. Di sini untuk top skornya nih dari Korea itu ada Kang Sowi ya dengan 9 poin, 8 kali dari attack ya dan 1 kali dari poin blocking. Kemudian Jong Huyong bro ya, 8 poin nih, 5 kali dari poin serangan ya. Berarti ini dari quick attack, 2 kali dari poin blocking dan 1 kali dari service ace ya. Sementara Park Jung Ah nih yang Myong sayangkan banget. Nanti kita bahas nih ya kenapa kok sayang banget nih Park Jung Ah ya. Oke, di sini Park Jung Ah mencetak hanya 4 poin ya dari 4 kali serangan nih ya, karena posisi dia di sebagai opposite nih ya. Kenapa kok nggak dimainin sebagai outside hitter aja nih? Oke, nanti kita akan bahas bro ya. Oke, jadi sekarang apa sih perbedaan antara tim Jepang dengan tim Korea ini ya? Ya walaupun Myong yakin di sini semua orang tahu nih perbedaan antara dua tim ini ya. Dilihat dari ranking FIVB-nya, kemudian dari gameplaynya, recordnya, semuanya berbeda gitu ya, dari skillnya juga gitu ya. Jadi di sini adalah menurut pendapat yang pribadi nih. Kalau kalian ada tambahan nih, langsung komen-komen di bawah bro ya. Oke, yang pertama dari Jepang dulu nih ya, yaitu autopilotnya tim Jepang ya. Dan kalau kita lihat nih ya di 2 pertandingan pertama Jepang nih, bahkan sejak tahun lalu ya, ini pelatih dari Jepang itu sangat sedikit ya, bahkan hampir tidak pernah lah memberikan arahan kepada pemain-pemain dari Jepang ya. Di sini Jepang memberikan arahan sendiri nih ya, yang kelihatan itu adalah Kojima bro ya, liberonya dari Jepang, yang memberikan arahan kepada rekan-rekan setimnya. Ya, jadi ini adalah hal yang langka men ya, yang kita lihat nih dari tim-tim yang lain bro ya. Yang selama ini kita beranggapan ya kalau pelatih yang baik itu adalah pelatih yang memberikan arahan secara on point gitu men ya, secara teknis ya. Lu harus gini, lu harus gitu ya, langsung kasih informasi gini gitu men ya, yang tidak hanya sekedar kasih semangat doang gitu men ya. Tapi ini adalah hal yang langka nih yang terjadi di Jepang ya. Jadi ini tidak untuk ditiru gitu men ya. Jadi mungkin pelatih-pelatih Indonesia nih ya pengen niru gaya Jepang ya. Jadi pelatihnya diem aja nih, nggak ngasih arahan, itu juga salah men ya. Jadi sekali lagi men ya, ini tidak untuk ditiru nih ya untuk tim Jepang ini gitu ya. Oke, yang kedua adalah skill defense dari semua pemainnya men ya. Bahkan dari middle blockernya itu juga mempunyai skill defense yang sangat bagus ini ya. Selain ini kita lihat nih men ya, waktu Yamada atau Watanabe itu mendapatkan giliran service ya, yang berarti dia di belakang gitu ya, dia juga berhasil bertahan dengan baik loh bro ya. Oke, itu yang pertama dari middle blockernya. Kemudian dari outside hitternya nih, wow, ini wow banget men ya. Mulai dari Ishikawa, kemudian Koga, Hayashi, ini skill defense-nya itu hampir sama nih dengan liberonya bro ya. Ya walaupun liberonya dari Jepang, si Kojima ini sudah another level ya. Terbang sana, terbang sini, diving ke depan. Wow, ini sih. Four attackers all available and just a bit area there that Judoka didn't have a swing. They do, a lot of them do. That is classic Japan. Ya, ini adalah tim terbaik lah dari segi permainan ya, kalau menurut yang pribadi gitu ya, di mana Jepang ini menerapkan gaya permainan volley modern gitu ya, yang tidak mengandalkan ketinggian, tidak mengandalkan power gitu ya, jadi lebih mengandalkan permainan kolektif, defense yang solid ya, kemudian kerjasama nih. Wah bro, ini kalau kalian nonton ini satisfying banget gitu ya tim Jepang ini ya. Oke, kemudian yang ketiga itu dari mentalnya bro ya, dan di sini menurut yang pribadi ya, sama sekali tidak melihat wajah-wajah inferior ya, wajah-wajah tertekan, wajah-wajah ngedown ya dari para pemain Jepang men ya. Jadi ya walaupun mereka bermain melawan Turki sebagai tuan rumah ya, dengan fans yang membludak, yang penuh, yang rame banget gitu men ya, ini Jepang sama sekali men ya, nggak tertekan, nggak ngedown ya. Ya saat mereka kehilangan poin ya, saat mungkin mereka error atau gimana ya, ya udah nih, langsung reset lagi nih, langsung berdiri, langsung fokus ke rally berikutnya ya. Itu adalah penglihatan Myong ya untuk
pemain-pemain dari Jepang gitu men ya. Dan begitu juga nih saat melawan Bulgaria tadi malam ya. Dan di sini juga memang tidak melihat wajah-wajah meremehkan nih dari para pemain Jepang ya. Ya walaupun di sini Bulgaria ini bermain dengan para pemain-pemain mudanya juga gitu ya. Tapi di sini Jepang tetap serius main menghadapi tim Bulgaria ini ya, tidak meremehkan, tetap main serius gitu bro ya. Ya walaupun di sini Koga lebih jarang untuk menyerang ya, diserahkan kepada Hayashi, kemudian Ishikawa gitu bro ya. Ya tapi itu nih ya timnas Jepang. Oke, sekarang kita bahas nih untuk tim Korea ya. Jadi apa sih kekurangan mereka? Apa sih yang membedakan mereka dengan Jepang, dengan Thailand ya? Dan sekali lagi nih, ini adalah penilaian subjektif Meong ya. Jadi kalau kalian ada berbeda pendapat, boleh nih langsung komen-komen di bawah gitu ya. Yang pertama yaitu mereka terus menggunakan formasi yang sama nih ya, baik saat mereka melawan Cina maupun saat tadi malam nih melawan Brazil ya. Tidak mau merubah nih dari formasi pemain-pemainnya gitu ya, masih pakai itu aja dengan posisi yang itu aja juga gitu bro ya. Ya walaupun kita tahu lah ya dari pemain cadangannya pun tidak ada yang bisa diandelin juga ya. Ya kurang lebih samalah kualitasnya antara pemain cadangan dan pemain intinya gitu bro. Tapi ya kita tahu nih kalau formasi ini nggak berjalan dengan baik men ya, saat melawan Cina kemarin juga ini bapuk nih formasi gitu ya. Kok nggak ada bereksperimen atau gimana gitu ya. Ya walaupun ini adalah keputusan dari pelatihnya ya, mereka yang lebih tahu gitu ya. Sekali lagi ini adalah menurut pendapat yang pribadi gitu men ya. Oke, di sini kalau menurutku ya, yang pertama itu adalah Park Jong-ah ya. Di sini dia sebagai opposite hitter itu sama sekali nggak guna guys ya. Saat melawan Cina dia cuma cetak 3 poin ya. Kemudian saat melawan Brazil cuma cetak 4 poin bro ya. Ini opposite loh ya. Jadi ya sama sekali nggak guna ya. Yang kita tahu sendiri kalau powernya dari Park Jong-ah juga tidak sekeras opposite lain gitu ya. Jadi menurutku lebih baik nih Park Jong-ah dikembalikan lah ke posisi outside hitternya ya. Kenapa? Karena menurutku ya skill defense-nya dari Park Jong-ah itu lebih baik bro daripada Kang Soi, daripada Jong Ji-hoon ya. Jadi akan lebih berguna lah Park Jong-ah ini sebagai outside hitter ya. Selain sebagai pertahanan ya di lini belakang, dia juga bermain di posisi yang nyamannya buat dia, yang sehari-harinya gitu ya. Sementara untuk opposite-nya ya cobalah nih Lee Son-woo nih dimasukin yang lebih power daripada Park Jong-ah ya. Atau mungkin bisa masukin siapalah ya, Kim Da-an dicoba gitu bro. Atau mungkin pakai Jong Hu-yong ya. Oke, dan pemain kedua nih yang menurutku bisa dirubah itu adalah Jong Hu-yong bro ya. Jadi ini nggak tahu kenapa men ya, ini penglihatan yang pribadi nih ya. Skill serangannya dari Jong Hu-yong ini lebih baik nih daripada Jong Ji-hoon guys ya, daripada Kang Soi ya. Walaupun ya mungkin Kang Soi lebih baik lah, tapi daripada Jong Ji-hoon men lebih baik Jong Hu-yong sih, ini menurutku guys ya, menurutku. Ya mungkin bisa dicoba nih Jong Hu-yong sebagai outside hitter ya, yang kita tahu sendiri juga kalau dulunya Jong Hu-yong ini juga bermain sebagai outside hitter gitu bro. Jadi ya mungkin bisa dirotasi nih ya. Karena ini Jong Ji-hoon sama sekali nggak berkutik men di depan bloker-bloker musuh ya. Mulai dari lompatannya, tingginya, powernya ini sama sekali nggak berkutik men ya. Jadi cobalah nih Jong Hu-yong dikembalikan ke posisi dia dulu men sebagai outside hitter gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga nih dari sisi middle blockernya bro ya. Di 2 pertandingan pertama nih melawan Cina, melawan Brazil ya, itu selalu mengandalkan Jong Hu-yong dan juga Lee Ju-an nih sebagai middle blocker utama mereka. Dan kemudian sesekali lah memasukkan Lee Da-yeon ya sebagai pemain rotasi lah atau pemain pengganti untuk liberonya gitu bro. Kenapa kok gak mereka coba Choi Jong-min ya? Ya walaupun ya tinggi badannya cuma 180 ya, tapi di liganya ini orang Choi Jong-min tuh lebih perform daripada 2 orang ini gitu bro ya. Dan ini bisa dicoba men ya, sembari merubah nih posisi dari Jong Hu-yong menjadi outside hitter ya. Jadi middle blockernya nih diisi oleh Choi Jong-min dan Lee Da-yeon gitu bro ya. Ya mungkin bisa berhasil gitu ya. Ya tapi ya pelatih lah lebih tahu men ya tentang kondisi timnya masing-masing gitu bro ya. Oke, itu nih kalau menurut pendapat Meong men ya. Kalau kalian gimana nih ya, komen-komen di bawah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming.